Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Kita boleh bangun pagi, diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk memuliakan Allah. Kita datang dan mau masuk dalam hadirat Tuhan, mau masuk di dalam pimpinannya, penyertaannya, dan pemeliharaannya. Bersyukurlah pagi hari ini masih bisa bernafas, semua karena kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu, kita giat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup dan napas hidup yang masih Engkau berikan buat kami. Biarlah selama kesempatan hidup dan napas hidup ini masih diberikan kepada kami rindu membaca dan merenungkan firman Allah. Karena melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, Roh Kudus memimpin kami, memberi kami hikmat, memberi kami kekuatan penghiburan, memberi kami pengertian, dan kami percaya Engkau menuntun kami untuk punya maksud dan tujuan yang kekal, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Allah, untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup kami, bahwa kami rindu menjadi dampak yang baik. Kami percaya kabar baik selalu disampaikan kepada banyak bangsa dan banyak jiwa boleh mendengar firman Allah. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pembacaan kita pagi hari ini dengan topik pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel
tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca sebuah topik mengenai Allah bergumul dengan Yakub. Jadi pergumulan Yakub dengan Allah ini terjadi ketika istri, anak, dan hamba perempuannya beserta hartanya dipisahkan. Lalu kemudian dia bergumul dengan Allah. Apa yang menjadi poin kita dari pembacaan ini? Mari kita perhatikan bahwa bagaimana mungkin seorang itu bisa menang dalam pergumulan itu. Dan orang itu mengatakan bahwa engkau namamu siapa? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan berkata, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan ia menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Nah, Bapak Ibu, orang yang mau rindu berkat rohani daripada Allah, orang yang hanya mengandalkan kekuatan otaknya, logikanya, ya karena dia dasarnya adalah penipu. Ya, ini genetik yang daripada leluhurnya ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Yakub itu dia menipu papanya Ishak. Ketika papanya, apakah engkau Esau? Ya, dia katakan, akulah anakmu Esau. Supaya dinta diberkati itu ya. Yang kedua, dia menipu Esau. Ya. Yang ketiga, bagaimana dia bergumul. Dia menipu juga mertuanya. Jadi dari papanya dia tipu, saudaranya ditipu, lalu kemudian mertuanya juga ditipu. Ini kalau mau masuk di dalam pergumulannya dia pakai cara-cara duniawi untuk sukses. Ya. Bapak Ibu, untuk sukses dengan cara menipu ini tidak baik di hadapan Allah ya. Sehingga semua itu harus ditanggalkan. Semua itu harus ditanggalkan. Karena untuk menerima berkat Allah itu ya harus ditanggalkan. Harus bisa mengalahkan hal-hal yang sifatnya logika dan minta cara-cara Tuhan. Dapat berkat itu dengan iman. Inilah yang menjadi pergumulan Yakub dengan Allah. Coba kita perhatikan bagaimana Yakub itu bisa menang. Coba kita baca. Bergumul dengan malaikat dan menang. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu. Alkitab mencatat dikatakan, dia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Apa yang kita tangkap dari kalimat ini? Dia bergumul dengan Allah. Coba perhatikan. Ayat yang kita baca tadi, dia singkirkan itu, dia seberangkan istrinya,
budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan harta miliknya. Bahwa semuanya itu sifatnya sementara saja. Tetapi untuk mendapat berkat Allah yang kekal itu, untuk mendapatkan tidak lagi dengan mengandalkan kekuatan, tidak lagi mengandalkan dengan cara-cara tipu-tipu, ya. Dia pakai cara untuk melunakkan hati Esau kakaknya. Dia suruh paternaknya, suruh bawahannya, suruh membawa apa kambing domba untuk dipersiapkan. Dia pakai pikirannya untuk mendapat hati kakaknya. Dia katakan dirinya, aku ini hamba, ya. Dan dia katakan kepada uh, peternaknya, katakanlah kepada tuanku Esau. Wah, merendahkan diri, tapi pakai mengandalkan akal dan pikiran. Tetapi semuanya itu dia harus dibaharui. Pola-pola yang lama, cara-cara yang lama, masuk di dalam hal yang Allah punya cara, Allah yang punya kehendak. Perhatikan Bapak Ibu. Dan dia dikatakan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mengandalkan Allah, memohon berkat Allah. Ya ini, merendahkan hati, pikiran, hidupnya, dirinya di hadapan Allah. Ya Tuhanku, Allahku, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak bisa menjalani kehidupan ini. Aku percaya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, ya, juga Allah yang aku jalani hari ini adalah Allah yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yakub datang. Dia bergumul dengan Allah dengan cara ia menangis. Menangis itu menyesali cara-cara yang lama. Menangis itu meluapkan isi hati, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Menangis itu melampiaskan isi hati, memohon belas kasihan supaya dia boleh memperoleh keselamatan. Karena jujur saja, Yakub ini secara daging juga takut karena takut dibunuh kakaknya. Tetapi dia minta kepada Allah. Dia mohon keselamatan. Nah, di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah Allah berfirman kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara-cara yang lama kalau kita mau memohon masuk dalam anugerah kasih karunia Tuhan, kita harus datang merendahkan diri. Kita harus datang mengosongkan apa yang sifatnya tidak kekal itu. Ya, ini dia. Masuk di dalam cara-cara dan panggilan Allah. Kalau kita perhatikan, banyak orang pakai cara-cara yang tidak baik di zaman sekarang ini untuk mau bisa dipanggil sebagai entahkah itu gembala, entahkah itu pendeta. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan kekuasaannya, hartanya. Bapak Ibu, Yakub kurang apa? Dia jago dalam hal tipu menipu. Dia jago hebat di dalam bagaimana mendapatkan harta itu. Hebat. Tetapi dia singkirkan semua itu. Dia seberangkan semua itu. Baik istrinya, baik budaknya perempuan. Dan baik juga anaknya. Baik juga hartanya disingkirkan. Dia datang kepada Allah. Dia bergumul dengan menangis dan memohon belas kasihan. Dua hal ini menjadi poin penting buat kita sebagai hamba Tuhan untuk masuk dalam kasih karunia.
Tanggalkan hal-hal yang lama yang tidak baik untuk kita memperoleh berkat damai sejahteranya. Mari terus sampaikan kabar baik. Kita terus mau datang kepada Dia, memohon keselamatan, memohon perlindungan, mohon belas kasihannya. Dan biarlah kasih karunia-Nya turun atas setiap kita dengan merendahkan diri kita dengan pribadi yang berkarakter. Semuanya kita masuk dalam kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu tetap semangat, sampaikan terus kabar baik. Andalkanlah Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.